Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan materi bab 1 struktur atom dengan materi yang baru atau submateri yang baru, konfigurasi elektron menurut Aufbau. Sekali lagi, pertemuan kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron menurut Aufbau. Anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron menurut Bohr. Namun demikian, konfigurasi ini belum bisa menjelaskan banyak hal. Masih ada kekurangan. Di antaranya tidak bisa menjelaskan konfigurasi elektron untuk atom-atom dengan nomor atom yang besar. Misalnya lebih dari 18. Berdasarkan konsep kulit atom Bohr, banyaknya elektron yang mengisi masing-masing kulit elektron, yaitu pada kulit pertama K, kulit kedua L, kulit ketiga M, dan seterusnya. Jumlah maksimum elektronnya bisa dinyatakan dalam rumus 2n kuadrat. Dengan n adalah nomor kulit. Kalian bisa saksikan di animasi yang saya tampilkan. Jumlah elektron tiap kulit dinyatakan 2n kuadrat. Berarti pada kulit pertama n sama dengan 1. Jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi adalah 2. 2 kali n-nya adalah 1. 1 dikuadratkan. Berarti 1. 1 kali 2. 2. Pada kulit kedua berarti jumlah elektron yang dapat mengisi maksimumnya adalah 2 kali 2 dikuadratkan. Ada 8. Coba kita bisa saksikan animasi tersebut. Maka jumlah maksimum elektron pada kulit ketiga adalah 2 kali 3 dikuadratkan. 2 kali 9 berarti 18. Untuk jumlah elektron maksimum pada kulit keempat adalah 2 kali 4 dikuadratkan. Berarti 2 kali 16 sama dengan 32. Berapakah jumlah elektron maksimum pada kulit kelima? Kalian bisa menghitung sendiri. Berapakah jumlah elektron pada kulit keenam? Kalian bisa menghitung sendiri dengan persamaan 2n kuadrat. Dengan n adalah nomor kulit. Berdasarkan mekanika kuantum, elektron-elektron dalam setiap kulit atom akan tersebar ke dalam orbital subkulit. S, P, D, F, dan seterusnya. Sekali lagi, kalau nama kulit itu K, L, M, N, dan seterusnya. Tetapi di setiap nomor kulit itu terdapat subkulit. Namanya S, P, D, F, dan seterusnya. Subkulit S maksimum bisa diisi 2 elektron. Subkulit P maksimum bisa diisi 6 elektron. Subkulit D maksimum bisa diisi 10 elektron dan subkulit F maksimum bisa diisi 14 elektron. Bagaimana pengisian elektron ke dalam orbital menurut Aufbau? Menurut Aufbau, pengisian elektron pada masing-masing subkulit itu harus memperhatikan jumlah elektron maksimumnya.
kalau S2, kalau P6, kalau D10, kalau F14. Maka sisa elektron yang lain akan dimasukkan pada subkulit berikutnya. Elektron menempati orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah. Dimulai dari 1s, 2s, 2p, dan seterusnya ke tingkat energi yang lebih tinggi, seperti urutan subkulit pada aturan above seperti gambar berikut. Kulit pertama 1s2. Kulit kedua 2s2 dan 2p6. Kenapa pada kulit pertama hanya berisi 2? Karena menurut aturan Bohr, jumlah maksimum elektron pada kulit pertama adalah 2. 2n kuadrat. Berarti subkulit yang dapat mengisi pada nomor kulit pertama S adalah 2. Sedangkan pada kulit kedua jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi adalah 8. Sehingga subkulit yang dapat diisi pada kulit kedua adalah S tadi udah 2. Sehingga P adalah 6. Jumlahnya 8. Bagaimana pada kulit ketiga? Kulit ketiga jumlah elektron yang dapat mengisi adalah 2n kuadrat. 2 kali 3 dikuadratkan. 2 kali 9 adalah 18. Sehingga subkulit yang dapat diisi adalah SPD. S-nya 2, P-nya 6, dan D-nya adalah 10. Total elektronnya 18. Bagaimana dengan kulit keempat? Kulit keempat jumlah elektronnya adalah 32. 2 kali 4 dikuadratkan. 2 kali 16, 32. Maka subkulitnya adalah S maksimal 2. P maksimal 6. D maksimal 10. Maka subkulit F adalah 14. Jumlah totalnya adalah 32. Begitu dan seterusnya kalian bisa menghitung jumlah elektron pada kulit ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya sesuai dengan aturan. Urutan tingkat energinya seperti yang kita tunjukkan seperti gambar. Pertama 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian 3s2. 3p6 bukan ke 3d10 namun ke 4s2. Setelah 4s2 maka harus berbalik ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu 3d10. Kemudian 4p6, terus bukan ke 4d10 atau 4f14, namun harus diteruskan menuju 5s2. Setelah 5s2, maka akan diteruskan ke 4d10. Terus 5p6. Terus 6s2. Nah, setelah 6s2 kemana? Ke 4f14. 5d10. 6p6. Dan berikutnya 7s2 dan seterusnya. Sekali lagi, pengisian elektron pada orbital ini dimulai dari tingkat energi yang terendah sampai ke tingkat energi yang lebih tinggi. Aturan above seperti ini. Saya ulangi keterangan yang dituliskan. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7 dari ilustrasi di sini merupakan nomor kulit.
S, P, D, F dan seterusnya itu merupakan subkulit. 2, 6, 10, 14 dan seterusnya angka-angka yang dicetak lebih kecil itu menunjukkan elektron yang mengisi tiap-tiap subkulit. Misalnya unsur karbon dengan nomor atom 6 atau jumlah elektronnya 6. Maka kulit pertama yaitu K dengan subkulit SPDF, maka jumlah maksimum elektron yang dapat mengisinya adalah 2. Artinya pada kulit K, subkulit yang terisi penuh hanya S. Pada kulit kedua L dengan subkulit SPDF dan seterusnya, maka jumlah maksimum elektron yang dapat mengisi adalah 4. Jumlah elektron pada karbon itu tadi 6. Di kulit pertama itu berisi 2. Maka pada kulit kedua jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi adalah 4. Artinya pada kulit L atau kulit kedua, subkulit yang terisi hanyalah S itu 2 dan sisanya adalah subkulit P 2. Totalnya adalah 6. Sehingga konfigurasi elektron untuk karbon dengan jumlah elektronnya 6 bisa kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6. Contoh yang lain adalah misalnya untuk natrium dengan nomor atom 7. Maka dapat kita jelaskan pada kulit pertama jumlah elektronnya 2. Pada kulit kedua jumlah elektron maksimum yang dapat diisi sebenarnya 8. Namun karena jumlah elektron pada nitrogenanya 7, sementara sudah mengisi 2 elektron pada kulit pertamanya, maka kulit kedua adalah sisanya, yaitu 5. Pada subkulit S2 dan pada subkulit P3. Jadi untuk natrium dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya dapat kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p3. Atau dapat pula dituliskan menurut aturan Bohr 2 dan 5. Sehingga total elektronnya 7. Contoh yang lain misalnya untuk natrium dengan nomor atom 11. Maka pada kulit pertama jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi adalah 2. Itu pada subkulit S. Pada kulit kedua jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi adalah 8. Yaitu pada kulit S. Subkulit S-nya 2. Dan pada subkulit P sisanya berarti 6. 2 ditambah 8 pada kulit pertama dan kedua adalah 10. Maka karena Na memiliki 11 elektron, maka sisanya itu di kulit ketiga. Di kulit ketiga jumlah elektronnya 1. Sehingga konfigurasi elektron untuk natrium bisa dituliskan 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Atau menurut Bohr boleh juga dituliskan dengan konfigurasi elektron 2, 8, 1. Untuk contoh yang berikutnya misalnya pada klor dengan nomor atom 17. Maka pada kulit pertama jumlah elektron yang dapat mengisi adalah 2.
Pada kulit kedua, jumlah elektron yang dapat mengisi 8. Maka pada kulit ketiga adalah sisanya. Kulit pertama 2, kulit kedua maksimum 8, maka sisanya adalah 7. Dan di kulit ketiga, subkulit yang dapat terisi elektron adalah S itu maksimal 2, maka P adalah 5. Di kulit ketiga jumlah elektronnya 7. Konfigurasi elektron untuk atom klor dengan nomor atom 17 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Atau bisa kita tuliskan 2, 8, dan 7. Yang belum jelas nanti boleh bertanya kepada Bapak atau Ibu guru di kelas. Satu lagi contoh. Misalnya pada kalsium dengan nomor atom 20. Seperti aturan Bohr, maka jumlah elektron pada kulit pertama adalah 2. Jumlah elektron pada kulit kedua adalah 8. Dengan subkulit Sp masing-masing 2 dan 6. Kemudian aturan pengisian elektron berarti berlanjut ke kulit ketiga. Yaitu 3s2 dan 3p6. Kalau kita hitung jumlahnya berarti kulit pertama 2. Kulit kedua 8, 10. Ditambah 8 berarti 18. Artinya menurut aturan above, kulit keempat isinya adalah sisanya, yaitu 2 elektron. Konfigurasi elektron untuk kalsium dengan nomor atom 20 bisa kita tuliskan 1s2. 2s2 2p6, 3s2 3p6, dan pada kulit keempatnya adalah 4s2. Atau dapat pula kita tuliskan 2, 8, 8, 2. Sekali lagi, pengisian elektron pada subkulit harus memenuhi aturan above seperti yang kita tunjukkan baru saja. Untuk berikutnya ada tugas yang nanti bisa dibahas di kelas bersama Bapak Ibu guru, yaitu tentang soal tantangan dari buku Sains kelas 9 dari halaman 15 nomor 3. Sekali lagi, untuk latihan soal atau soal tantangan bisa dibuka dari buku Sains 9 halaman 15 yang nanti bisa dibahas bersama Bapak dan Ibu guru. Kita yang berikutnya yaitu tentang periode dan golongan unsur dalam susunan periodik unsur. Ini adalah kelanjutan dari konfigurasi elektron. Salah satu fungsi dari adanya konfigurasi elektron adalah untuk menentukan sebuah unsur itu berada pada periode berapa dan golongan berapa pada susunan periodik unsur. Apa sih yang dimaksud dengan periode? Periode itu merupakan nomor kulit terluar yang diisi elektron. Saya ulangi bahwa yang disebut dengan periode itu nomor kulit terluar yang diisi elektron. Sedangkan golongan itu sebenarnya elektron valensi atau jumlah elektron pada kulit terluar. Itu golongan. Golongan dibedakan menjadi 2, yaitu golongan A dan golongan B.
Hanya saja untuk jenjang SMP, khususnya penabur, hanya mengajarkan pada golongan A dengan nomor atom tertentu. Dan nanti golongan B akan dipelajari lebih jauh ketika kalian masuk di SMA dengan jurusan IPA. Saya lanjutkan. Golongan A itu jika elektron pengisi kulit terluarnya berada pada subkulit S atau S dan P. Sekali lagi disebut golongan A jika elektron pengisi kulit terluarnya berada pada subkulit S atau S dan P. Sedangkan golongan B jika elektron pengisi kulit terluarnya berada pada subkulit S dan D. Nah, sekali lagi golongan B nanti tidak kita ajarkan untuk jenjang SMP, namun nanti akan dipelajari di jenjang SMA, jurusan IPA. Inilah tabel periodik unsur-unsur kimia. Saya bisa menjelaskan sedikit, ini waktu kelas 7 kalian sudah juga diajarkan. Paling kiri adalah golongan 1A, ke arah kanan 2A. Terus begitu dan seterusnya sampai di ujung paling kanan itu golongan 8A. Periode dan golongan itu dapat kita cari itu berdasarkan konfigurasi elektron dari masing-masing. Iya, contoh soal. Tentukan periode dan golongan dari atom-atom berikut. A. Nitrogen dengan nomor atom 7. B. Natrium dengan nomor atom 11. C. Klor dengan atom 17. Dan D. Kalsium dengan nomor atom 20. Kita akan bahas satu-satu di mana letak dan periode dan golongan dari atom-atom di atas. Untuk A, nitrogen dengan nomor atom 7 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p3. Atau boleh dituliskan 25. Artinya apa? Nitrogen berada pada periode 2. Apa sih periode itu? Periode adalah nomor kulit terluar yang diisi elektron. Nomor kulit terluar yang diisi elektron. Yaitu di nomor 2. Terus, nitrogen itu berada pada golongan berapa? Golongan merupakan jumlah elektron di kulit terluar. Sekali lagi, jumlah elektron di kulit terluar. Maka jawabannya adalah di kulit terluar jumlah elektronnya ada 5. 2 di subkulit S dan 3 di subkulit P. Berarti dalam susunan periodik unsur nitrogen berada pada periode 2 dan golongan 5A. Coba kalian perhatikan di model atom nitrogen berikut. Pada kulit pertama jumlah elektronnya 2. Pada kulit kedua jumlah elektronnya 7. Ini artinya nitrogen berada pada periode 2 dan golongan 5. Contoh yang kedua adalah natrium dengan nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Boleh pula dituliskan 281. Artinya natrium berada pada periode 3. Dan natrium berada pada golongan 1A.
Kalau kita perhatikan di sebelah kanan model atom natrium, diperhatikan semuanya, maka pada kulit pertama jumlah elektronnya 2. Kulit kedua jumlah elektron maksimumnya 8. Maka sisanya adalah 1 di kulit terluar. Artinya apa? Natrium itu berada pada periode 3. Kulit terluar yang dapat diisi itu di nomor 3. Sedangkan golongan 1A, kenapa? Karena pada kulit terluar jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi itu hanya 1. Artinya natrium dengan nomor atom 11 itu berada pada periode 3 dan golongan 1A dalam susunan periodik unsur. Bagaimana dengan klor dengan nomor atom 17? Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Atau boleh dituliskan 287. Artinya klor dengan nomor atom 17 itu berada pada periode 3. Dan berada pada golongan 7. Golongan itu merupakan jumlah elektron pada kulit terluar. Di kulit terluar, yaitu 3, terdapat 2 elektron pada subkulit S dan 5 elektron pada subkulit P. Berarti jumlah elektron di kulit terluarnya itu adalah 7. Artinya, dalam susunan periodik unsur, klor berada pada periode 3 dan golongan 7A. Ini model atomnya yang dapat kita saksikan untuk memperjelas konfigurasi elektronnya. Terus bagaimana dengan kalsium dengan nomor atom 20? Di awal sudah kita jelaskan dalam konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Boleh pula dituliskan 2, 8, 8, 2. Berarti kalsium berada pada periode berapa? Jawabannya 4. Karena elektron itu dapat mengisi di kulit terluarnya, yaitu 4. Bagaimana dengan golongan? Golongannya adalah 2. Mengapa? Karena jumlah elektron yang dapat mengisi di kulit terluarnya itu hanya 2. Lebih jelasnya perhatikan model atom kalsium di sebelah kanan. Kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya 8, dan kulit keempatnya adalah 2. Berarti kalsium berada pada periode 4. Yaitu kulit terluar yang masih diisi oleh elektron. Itu pada kulit keempat. Dan berada pada golongan 2. Karena pada kulit terluarnya diisi hanya 2 elektron. Saya kira kalian cukup jelas. Kalau toh tidak jelas, tanya kepada Bapak Ibu Guru di kelas. Nah, yang berikutnya untuk latihan soal, kalian bisa lihat di papan tulis. Kalian bisa lihat di layar. Saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian telah bergabung. Dan semoga pertemuan ini bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Salam.